Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, teman-teman. Kali ini saya lagi memperbaiki motor Scoopy injeksi. Ini video yang kemarin yang masalah stang sernya oblak itu, dan yang ternyata kolahernya itu rusak parah ya. Kolaher kerasnya itu sampai pegangan pelor-pelornya itu hancur. Dan berputarnya itu kerasnya oleng dan suaranya kasar banget. Tapi ini motornya sudah udah kita bereskan. Ini udah dipasang nih, olinya udah saya masukin, dan ini hidupnya udah enak banget dah. Kita coba cek. Oke, nggak ada lampu milnya juga, nggak ngedip ya, nggak ada masalah. Nah, udah langsung hidup ya. Oh, ini suaranya udah adem banget ya. Kalau kemarin itu katanya, kebetulan pas motornya datang saya lagi nggak ada, lagi cari barang, dan ini oleng. Tapi di sini kerasnya lihat udah lurus ya teman-teman, udah seharusnya ini udah nggak ada masalah nih. Terus kolaher yang rusaknya itu sudah kita ganti dan kita perbaikin keseluruhan sistemnya. Dan kali ini saya akan melakukan pengecekan sistem injeksinya nih. Jika perlu ada yang dihapus, masalah-masalah injeksi kita hapus, kita cek masalah sistem injeksinya. Dulu alatnya ke FC ya, alat scannernya. Ini soketnya ada 4 ya, jadi ini bisa buat bermacam-macam nih. Ini ada yang buat Yamaha, dan ini Yamaha yang terbarunya. Oh, ada yang 3 macam ya, karena ada yang blue core, ada yang model lama, dan yang model baru nih 4 soket. Ini kita pakai yang Honda. Karena ini motornya motor Scoopy, kita pasang dulu. Jadi jika ada sebelumnya itu motor ada permasalahan, kita diagnosa. Kalau ada yang harus dihapus, kita hapus. Ada masalah sistem injeksi yang perlu kita hapus gak? Aduh, ada. Kita ke Scoopy. Kita coba Scoopy V dulu ya, karena ini banyak tipenya. Ini kita masuk gak? Oke, masuk ya teman-teman. Kita reset dulu nih. Cok ada kerusakan, biasanya ada sejarah DTC. Nah, ini sejarahnya DTC ya. Ada 12 trip 1. Ini masalah injektor bermasalah atau rusak. Mungkin karena tadinya permasalahannya di soket yang dilepas atau gimana. Dan ini ada juga 21 trip 1 nih, O2 sensor bermasalah rusak. Dan 52 ya, sensor CKP pulsar bermasalah. Terjadi hubungan. Kita udah perbaiki tadi, motornya udah hidup benar. Kita hapus dulu, kita hapus saja dulu. Nah, kita hapus, coba kita hapus. Penghapusan berhasil. Kita coba kembali membaca kode kerusakan. Kalau timbul lagi berarti ini masih bermasalah, tapi milnya itu sudah tidak ngedip ya. Nah, sekarang sudah tidak ada kerusakan. Kita lakukan penyesuaian, penyetelan. Kita coba kembalikan ke setelan pabrik. Kita tombol off sini. Nah, deteksi kotak off, putar kunci kotak on, kita nyalakan sini ya. Reset ECM berhasil, perintah pembersihan PGM FI telah selesai. Ini di setel kembali ke awal ya. Diharapkannya itu melakukan penyesuaian standar kembali. Kita pembacaan tampilan data. Nah, ini masih tadi habis nyalakan, sensor suhunya itu masih 47 derajat Celcius. Tegangan akinya 11,4 ya.
karena mungkin kemarinnya itu di starter agak turun, kita hidupkan saja. Ini udah bergerak. Putaran mesinnya masih agak kecil tapi udah normal sih ini. Nanti kita akan dekati ke sekitar 1500. Ini injektornya ya 3,2 karena masih ini kita sesuaikan lagi nih. Jika masih bermasalah kita mendekati ke 2,2 ms kalau nggak salah. Ini udah bekerja semua ya. Ini bukaan gasnya. Dan ini mode ketinggiannya pantesan sudah dirubah ya. Ini mode ketinggiannya ke mode 1 nih teman-teman, altitude-nya. Oke, ini udah selesai ya, motornya sudah kita hapus DTC yang sebelumnya itu bermasalah, dan kita kembalikan kembali setelan pabrik. Nah, seperti itu ya. Makanya kalau turun mesin tetap kita gunakan alat scanner untuk melakukan pembersihan sistem software injeksinya ini pada motor. Kita matikan lagi, kita cabut aja. Ini sudah kita sekarang kita hitingnya kita. Ini udah motornya udah enak banget ya teman-teman untuk area mesinnya. Baru nanti kita pasang bagian sistem pulinya nih. Sistem pulinya kita pasang. Tapi yang jelas permasalahan kemarin itu yang setangnya katanya oleng itu, ini udah diperbaiki ya teman-teman. Sekarang udah nggak oleng tuh, sampai lurus banget. Dan kolaharnya itu sudah kita ganti kolahar kerasnya. Ini seharusnya larinya makin enak nih, makin mendekati waktu masih baru ya. Ini Scoopy tahun Scoopy banget ya. Stangnya sekarang enak banget. Tinggal kita lanjutkan sambil dipasang nih, tinggal kita tutup dan memperpasang bagian CVT nya. Mudah-mudahan nggak ada masalah, tinggal kita tutup aja. Yang jelas ini motornya udah sesuai kembali ke kondisi semula. Permasalahan yang olehnya, dan tadi sistem injeksinya sudah kita reset ya. Permasalahan O2 sama injektor dan sensor CKP itu sejarah yang pernah terjadinya sudah kita hapus, dan kita lakukan penyetelan ulang di softwarenya ya, HCM-nya itu. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga membantu. Jadi kalau di sini itu kalau kita melakukan turun mesin, pasti kita lakukan pengecekan injektor. Bila perlu kita servis injektornya. Tapi karena ini di gas-gasnya ini seperti sudah tidak terjadi masalah, ini kita lanjutkan, tinggal kita pasang. Karena motornya karena udah banyak biaya ya, banyak biaya pergantian partnya itu. Karena ini shroudnya ini kita ganti nih teman-teman, karena shroudnya ini penutup blok ini pada pecah. Sementara fungsinya shroud ini, penutup ini sebagai aliran udara ya, untuk pendinginan dari kipas yang ada di magnet ini. Begitu berputar, dia akan bersirkulasi udara di bagian blok dan mesin agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik ya, untuk mengatur suhunya itu jangan terlalu panas, overheat. Sementara jika tidak ada shroudnya, nantinya biasa di sini akan lebih panas nih, buat di bagian joknya itu. Kalau kita nggak pakai shroud seperti ini, dia lebih panas, walaupun mungkin bisa jadi hidupnya itu nggak ada bermasalah, tapi aliran ke bloknya itu kurang lancar juga kalau kita nggak pakai shroud. Makanya kita tetap membutuhkan shroud ya. Sementara shroudnya itu kalau sudah beberapa tahun pasti cepat rusak. Oke, begitu saja teman-teman. Ini saya mau melanjutkan. Semoga video ini bermanfaat ya. Jadi buat yang bagian motor kalian yang dibongkar apa itu, perbaikannya mesti hati-hati sekali. Saya juga memperbaikinya itu tetap harus menggunakan kehati-hatian ya.
Makanya kalau video kebanyak foto-foto terpotong-potong itu karena saya setiap ini pasti ada masalah terkendala yang harus diatasinya, itu harus hati-hati ya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.